menjumpai Bapak Ibu semua di hari Minggu ini. Saat ini kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita tidak hanya mendengar atau menonton, tapi mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita akan mengawali hari yang baru ini dengan doa, pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hidup ini. Dan pada saat pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, biarlah apa yang kami perbuat pada pagi hari ini boleh menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
kekuatan dan mazmur kami selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terpuji namamu selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Bila Engkau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup ini, kami percaya semua ini untuk kebaikan kami. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk kami dapat melewati setiap cobaan ini. Kami akan tetap percaya bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup ini. Terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini hanya untuk kebaikan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan. Terima kasih. Waktu
Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu, menyembah, mengagungkan nama-Mu, sekalipun hanya lewat streaming dan radio, tetapi kami percaya kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Terima kasih Bapa, bersyukur buat kekuatan, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat semua yang terbaik yang terus tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kini pagi hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi firman yang hidup, firman yang akan membawa kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu di hari-hari ini ya Tuhan. Urapi kami semua, khususnya hamba-Mu ya Tuhan, pakai dengan segala kekurangan dan keterbatasan hamba. Tetapi kami percaya kuasa hadirat-Mu akan melingkupi hidup kami. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, pendengar suara radio pengharapan, bahkan khususnya jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, mari kita sama-sama mengikuti ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu yang sementara ada di rumah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang akan saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10, Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakan, Bapak Ibu di rumah, khususnya pendengar suara radio pengharapan dan jemaat Tuhan, mari kita semak ayat demi ayat yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar radio suara pendengar yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan dan saya akan beri judul, bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan. Berbicara tentang bergaul karib dengan Tuhan adalah sesuatu yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan hidup dengan Tuhan, artinya kita juga harus menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Salah satunya yaitu bergaul intim, bergaul erat dengan Tuhan. Nah,
Berbicara tentang hidup intim atau bergaul dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih yang mula-mula, memiliki gairah, memiliki semangat. Bahkan kasih Tuhan yang kita lakukan, yang kita kerjakan harus dengan segenap hati, harus dengan segenap jiwa, dan harus dengan segenap akal budi. Itulah orang yang intim, itulah orang yang akrab, orang yang bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup percaya kepada Tuhan, kita harus betul-betul mengambil sikap seperti dalam pembacaan tadi. Dalam ayat yang ke-42, di sini dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Di sini dikatakan hanya satu saja yang perlu. Tidak ada yang lain. Tidak ada duanya. Di sini dikatakan hanya satu. Maria memilih bagian yang terbaik. Firman Tuhan katakan yaitu duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar radio Suara Pengharapan, dimanapun mereka berada, dan jemaat Tuhan GPI Matawe, mari kita belajar memiliki sikap hati yang selalu intim, yang selalu dekat dengan Tuhan. Kondisi apapun yang kita alami hari-hari ini, menuntut kita untuk kita tidak sibuk dengan urusan kita, tetapi justru kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak salah kalau anjuran pemerintah hari-hari ini, bahkan gereja juga sepakat karena memang itu yang terbaik. Sementara kita di rumah saja. Kegiatan yang ada di luar kita batasi. Kita banyak di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, melakukan segala sesuatu di rumah. Dan waktunya untuk kita bersama dengan keluarga, waktunya untuk kita bersama mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah yang luar biasa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, intim atau bergaul artinya kita berjalan bersama-sama, berjalan seirama dengan segala perintah, nasihat, arahan dari Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, artinya kita seirama dengan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Orang yang intim atau orang yang bergaul dengan Tuhan akan memiliki disiplin rohani yang baik. Disiplin dalam doa, disiplin dalam penyembahan, dan disiplin di dalam kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus hidup intim atau bergaul dengan Tuhan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan orang-orang yang intim dengan Tuhan. Karena memang Tuhan mengendaki hal itu. Kita melihat Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib
dengan orang yang takut akan Dia. Sekali lagi, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ketika kita bergaul karib kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya, Tuhan akan memberitahukan kehendaknya, memberitahukan jalan-jalannya. Itu janji Tuhan bagi setiap orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bangun hidup kita dengan cara kita terus tetap bergaul dengan Tuhan. Dan berikutnya, Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang ke-14. Di sini juga dikatakan, Mazmur pasal yang ke-91, ayat yang ke-14. Saya akan membacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sekali lagi akan saya bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, melekat kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang bergaul karib, orang yang intim kepada Tuhan, akan mendapatkan perlindungan, akan dibentengi, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Karena apa? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Dalam Mazmur 91, ini memang merupakan himbauan setiap kita. Hari-hari ini kita menghidupi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, seluruh pasal di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Di sini dikatakan dalam lindungan Allah. Hari-hari ini kita terus tetap mohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan terus tetap melindungi kita, menjagai kita, kemanapun kita berada, biarlah Tuhan terus tetap menaungi hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masa-masa yang kita jalani hari-hari ini, sungguh-sungguh masa yang sulit. Kalau kita dulu mungkin sering berjalan-jalan, tetapi sekarang harus dibatasi, hanya di rumah. Semuanya kita kerjakan di rumah. Kita mungkin bosan, kita mungkin jenuh, kita mungkin tidak bisa berbuat lebih banyak. Tetapi satu hal yang perlu kita ambil hikmahnya, yaitu kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus tetap bergaul intim dengan Tuhan, belajar kepada Tuhan, supaya kita terus tetap mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita harus hidup intim dan bergaul dengan Tuhan? Orang yang bergaul intim kepada Tuhan akan menerima apa yang Dia minta. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta,
apa yang kita perlukan. Itu janji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan. Orang yang tinggal di dalamnya, orang yang intim, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, akan menerima apa saja yang diminta. Kita minta apa saja. Hari-hari ini kita butuh perlindungan. Hari-hari ini kita butuh anugerah Tuhan supaya berlaku dalam kehidupan kita, berlaku dalam rumah tangga kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Ini yang harus kita minta. Tetapi ingat, harus intim dengan Tuhan, harus bergaul dengan Tuhan, supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, khususnya sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dan pada umumnya pendengar suara radio pengharapan. Kita diajak untuk kita terus tetap melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa orang yang intim dengan Tuhan pasti akan diangkat Tuhan. Ya, ini mungkin ya itu kan nanti, ya betul nanti. Tetapi ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan mengalami pengangkatan dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5, ayat yang ke-24, itu kisah Henoh. Bagaimana Henoh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, dan pada akhirnya dia diangkat Tuhan. Betapa indahnya, betapa senangnya ketika kita hidup dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang bergaul dengan Tuhan? Ciri-ciri orang yang bergaul dengan Tuhan adalah selalu kangen, selalu rindu. Kalau kita selalu rindu kepada Tuhan, itu adalah orang yang terus tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Kemarin ada jemaat yang telepon, kapan kita bisa beribadah? Karena memang sudah kangennya, karena sudah rindunya. Kapan kita bisa beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama? Padahal baru berapa minggu kita tidak ibadah bersama-sama. Tetapi ada orang yang sudah memiliki kerinduan, orang sudah memiliki keinginan untuk kita sama-sama beribadah. Itulah tandanya orang yang bergaul, orang yang intim dengan Tuhan, selalu rindu, selalu kangen dengan Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-63. Ini betapa kita belajar seperti Daud yang selalu rindu, selalu kangen dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Belajar dari Raja Daud yang selalu intim dengan Tuhan, yang selalu bergaul kepada Tuhan,
Makanya di dalam ayat ini dikatakan, aku mencari engkau. Tanda orang yang intim dengan Tuhan adalah selalu mencari Tuhan. Selalu mau dekat dengan Tuhan. Di sini dikatakan, aku mencari engkau. Kenapa? Ada rasa haus, ada rasa lapar ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Ketika kita jauh kepada Tuhan, kita merasa hampa, kita tidak ada apa-apanya. Makanya Raja Daud selalu rindu kepada Tuhan, selalu mau dekat dengan Tuhan. Dan ayat ini mengatakan, aku mencari engkau. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita. Kita terus tetap mencari dan mencari dengan gairah, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pasti kita akan mendapatkan, pasti kita akan menemukan apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam pasal yang ke-42, pasal yang ke-42, masih di dalam Mazmur, pasal 42, ayat yang ke-1 dan 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini merupakan ungkapan Daud bagaimana kerinduannya mencari Tuhan, digambarkan seperti rusa yang merindukan air. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa dia memiliki Allah yang hidup. Allah sumber kehidupan. Sumber yang terus tetap mengalir dalam hidupnya. Mari kita untuk kita terus tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Belajar dari Daud memang tidak ada habis-habisnya. Dan semua perkataan-perkataan dari Raja Daud juga dikutip di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8a. Di sini dikatakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Mari kita terus tetap membangun hidup kita dengan kita terus tetap dekat dengan Tuhan. Yang kita utamakan, yang kita lakukan hari-hari ini, satu seperti pernyataan daripada Tuhan kepada Maria. Hanya satu yang diambil oleh Maria, yaitu dia selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ciri-ciri yang kedua, orang yang selalu intim dan dekat kepada Tuhan, selalu ada hadirat Tuhan, selalu ada sukacita, selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Maka ketika kita terus tetap membangun hidup kita dengan hal-hal yang rohani, maka hadirat Tuhan, sukacita, damai sejahtera akan terus tetap melingkupi hidup kita. Kita lihat di dalam di dalam Yohanes pasal yang ke-14.
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 dan 23. Saya akan membacakan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang akan mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat yang ke-23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapa akan terus tetap bersama-sama dengan dia. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang cinta akan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehidupan kita yang serba terbatas, kekuatan kita, kemampuan kita, semuanya terbatas. Tetapi yang membuat kita tidak terbatas ketika kita bergaul dengan Tuhan. Kita akan mengalami jalan-jalannya Tuhan. Bahkan di dalam pembacaan tadi, Tuhan akan memberitahu perjanjiannya. Bahkan orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mengerti kehendak Tuhan. Akan mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan kehendak Tuhan adalah kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Orang-orang yang dekat kepada Tuhan akan mengalami kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Mari sekali lagi kita belajar dari Maria. Di dalam ayat yang ke-39 tadi dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Firman-Nya mengandung janji dan janjinya iya dan amin. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Maria selalu mengambil sikap hati, duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman-Nya. Makanya sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian, berbicara tentang memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari hari-hari ini kita belajar mengambil waktu, mengambil sikap yang terbaik, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan. Tadi dalam pembacaan firman Tuhan ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, orang yang intim dengan Tuhan akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, sekali lagi, bagian yang pertama, mendapatkan perlindungan Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasal 91. Nanti Bapak Ibu baca seluruh ayat itu.
tetapi saya ambil tadi ayat yang ke-14. Kemudian yang kedua, Tuhan akan memberitahu jalan-jalannya. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu perjanjiannya kepada kita. Dan yang ketiga, orang yang intim dengan Tuhan akan menerima apa saja yang kita minta. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Dan yang terakhir, orang yang intim dengan Tuhan akan diangkat Tuhan, akan terus tetap bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang kita syukuri ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Daud yang selalu kangen, yang selalu rindu mencari Tuhan, karena di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada perlindungan, di dalamnya ada berkat Tuhan, di dalamnya kita akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Dan yang berikutnya ada janji Tuhan, yaitu kuasa hadiratnya akan terus tetap melingkupi perjalanan hidup kita. Datang kepada Tuhan dengan kita terus tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar. Itulah orang yang selalu rindu kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Kau Tuhan jadi andalanku. Kita terus tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan ingat, jadikan Tuhan andalan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang di rumah bisa mengikuti pujian yang kita naikkan dengan iman dan percaya Tuhan akan melakukan apa yang sementara kita lakukan hari-hari ini. Tapi ingat, mari kita percaya. Mari kita dekat dengan Tuhan, supaya mujizat Tuhan menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yesus Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan, mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Bapak Ibu yang di rumah, pendengar radio Suara Pengharapan, mari kita bersatu hati, datang kepada Tuhan. Kuasanya tidak dibatasi dengan waktu, dengan jarak. Sekalipun kami ada di rumah Tuhan, di gereja GPI Matawi, lewat streaming, lewat radio, tetapi kuasa Tuhan akan terus tetap menjamah Bapak Ibu yang di rumah. Yakin dan percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada Bapak Ibu yang senantiasa terus tetap mencari
haus dan lapar kepada firman Tuhan. Aku Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya firman-Mu nyata. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau bentangkan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, agar kami terus tetap menghidupi setiap firman-Mu. Kami akan lebih dekat, kami akan lebih mencintai Engkau. Kami akan bergaul intim, karib dengan Engkau ya Tuhan. Sebab di sana kami akan mendapatkan perlindungan. Di sana kami akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pendengar radio suara pengharapan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah mujizat Tuhan terus tak berlaku dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka menjalani hari-hari yang sulit, ada banyak hal yang mereka hadapi, mungkin ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Tetapi kami percaya Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan akan terus tetap Engkau pelihara. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan akan terus tetap mendapatkan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa, bersyukur buat semua yang terbaik hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah streaming dan siaran radio pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu hari ini, sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya. Terimalah berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, ibadah streaming dan siaran radio, kiranya Bapak Ibu diberkati lewat siaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.